Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahdi dengan NIM 2020-31107 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 4 dari mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Untuk agendanya, yaitu yang pertama adalah prosesor, yang kedua fungsi prosesor, yang ketiga macam-macam prosesor, yang keempat proses desain prosesor, dan yang terakhir organisasi database. Prosesor adalah sebuah IC yang mengawasi jalannya sistem kerja pada komputer dan digunakan sebagai fokus komputer untuk menjalankan sebuah tugas. Pengertian prosesor menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peranti dalam pengkomputeran yang dapat mengerjakan operasi matematika dan logika. Tanpa adanya komponen ini, komputer tidak dapat digunakan. Selanjutnya, yaitu fungsi prosesor. Fungsi prosesor yang utama adalah untuk mengoperasikan data input, kemudian akan menghasilkan beberapa output data. Dan fungsi lainnya seperti memproses data, menjaga performa dari sebuah komputer, mengintegrasi komponennya, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu macam-macam prosesor. Yang pertama, prosesor Intel. Untuk prosesor Intel ini sendiri sering kita temukan pada komputer atau laptop yang biasa kita gunakan. Dan juga pada prosesor AMD ini juga bisa kita temukan pada komputer dan laptop yang biasa kita pakai. Tapi biasanya lebih banyak prosesor Intel. Untuk yang ketiga, prosesor Apple ini adalah prosesor yang dibuat atau dikembangkan oleh perusahaan Apple. Selanjutnya, prosesor Zurich VIA, yang mana prosesor ini dikembangkan oleh perusahaan Zurich. Dan juga prosesor IBM dan IDT adalah sebuah perusahaan yang mengembangkan prosesor. Selanjutnya adalah desain prosesor. Desain prosesor memiliki arti yaitu sebagai tugas rekayasa desain untuk membuat prosesor komponen kunci dari perangkat keras komputer. Dan untuk prosesnya sendiri dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, mendeskripsikan RTN. Artinya, secara jelas setiap instruksi dengan menggunakan register transfer notation. Dan yang kedua, menentukan database. Pada tahun ini membuat asumsi tentang bagaimana komponen-komponen hardware bekerja. Kumpulan asumsi-asumsi yang dibuat akan dijadikan spesifikasi bagi desain logika dari perangkat keras database. Yang ketiga, desain perangkat keras sesuai dengan spesifikasi database. Desain harus memikirkan sinyal-sinyal kontrol yang harus di-generate agar suatu langkah dalam urutan proses pengeksekusian suatu instruksi dapat berlangsung. Dan yang terakhir, membuat control unit. Control unit sendiri menghasilkan dan mengatur sinyal-sinyal kontrol dalam urutan yang tepat. Yang terakhir, organisasi database. Yang pertama, definisi dari database sendiri adalah kumpulan register, yaitu register tambahan dan register penghubung. Database sendiri bisa dipanggil dengan data. Yang kedua, antarmuka memori utama. Batas yang dibagi antara dua komponen terpisah dari sistem komputer yang digunakan untuk komunikasi dua atau lebih komponen ke sistem. Yang terakhir, operasi pembacaan memori oleh prosesor. Cache memory merupakan memori yang memiliki kecepatan sangat tinggi yang digunakan sebagai perantara antar main memory dan CPU. Selanjutnya, operasi penulisan memori oleh prosesor, yaitu menempatkan alamat memori dalam MAR, menempatkan data dalam MDR, mindset flip-flop, MR or W, menuju memory write, mindset flag SMMA,
memeriksa apakah flag SMME sudah menjadi 0. Selanjutnya, register file adalah tarik register prosesor di unit prosesor pusat CPU. Untuk macam-macam instruksinya yaitu operation code, yang kedua shoot operand reference, yang ketiga result operand reference, dan yang terakhir next instruction reference. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.